Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyindir Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu 29 Juni 2025. Adapun Trump dinilai terlalu membesar-besarkan keberhasilan serangan militer Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran. Menurut Donald Trump, serangan pasukan Trump tak menghasilkan dampak signifikan. Lantas Khamenei menyatakan klaim Trump itu hanya upaya untuk menutupi kegagalan yang nyata di lapangan. Bahkan ia menyebut narasi Trump hanyalah bungkus kosong, jadi tak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Sebelumnya, Trump memang kerap membesar-besarkan keberhasilan serangannya ke 3 fasilitas nuklir Iran. Adapun Trump menyebut jet bomber siluman B-2 itu berhasil menghancurkan kemampuan nuklir mereka. Selain itu juga menghentikan pengembangan senjata nuklir Iran. Terkini Donald Trump menginginkan Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA atau lembaga kredibel lainnya terus memantau fasilitas nuklir Iran. Namun rupanya keinginan Trump itu justru dipersulit oleh kebijakan baru Iran. Penasihat senior pemimpin revolusi Islam di Iran, Ali Larijani, menegaskan Israel gagal menumbangkan Iran. Adapun tujuan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk mendesak rakyat Iran menyerah total tak tercapai dalam perang yang berlangsung selama 12 hari. Dilansir dari Inggris almayadin.net, Ali Larijani menyatakan kemampuan rudal Iran berhasil menggeser keseimbangan kekuatan Israel dan Amerika Serikat. Menurutnya, aksi ini memainkan peran yang menentukan hingga memaksa rezim Israel ke dalam penarikan strategis. Lanjut, Larijani menjelaskan rezim Israel dan Amerika Serikat kompak berencana untuk menjatuhkan pemerintah Iran. Rencana itu dilakukan dalam waktu kurang dari seminggu atau 6 hari. Disebutkan Larijani, rencana tersebut meluas hingga ke serangan yang menargetkan para pemimpin, termasuk Israel ingin menghabisi nyawa pemimpin tertinggi Iran, Sayyid Ali Khamenei. Menurut pejabat Iran tersebut, Zionis dan Amerika Serikat gagal memahami budaya dan kedalaman sejarah rakyat Iran. Ia juga menyebut pihak musuh meyakini Iran akan meminta perang dihentikan. Namun kenyataan sangat berbalik dengan tujuan awal, yakni justru sekutu Israel yang memohon untuk menghentikan perang. Tribuners, Iran meluncurkan serangan besar-besaran pasca operasi dengan Israel berakhir pada Selasa 24 Juni lalu. Adapun tujuan operasi Iran itu untuk memburu para penyusup dan mata-mata yang diyakini beroperasi dari dalam negeri. Dilansir dari Kompas.com, operasi intelijen ini dilakukan secara intensif. Selain itu juga melibatkan publik dalam skala yang belum pernah terjadi. Terkait upayanya itu, otoritas Iran mendesak warganya agar waspada ke orang yang berpenampilan mencurigakan, seperti orang-orang yang mengenakan topi atau kacamata hitam di malam hari. Bahkan Direktur Center for Human Rights in Iran, yakni Hadi Gaimi, meminta warga setempat melaporkan plat nomor kendaraan yang hilang. Selain itu juga melaporkan mobil pickup dengan bak tertutup hingga van yang beroperasi di jam-jam tidak biasa. Sebagai informasi, pemerintah Iran mengungkap ada jaringan mata-mata Israel, yakni Mossad, menanamkan operatif lokal di berbagai titik dalam negeri. Hal itu terbukti seusai ditemukan perakitan rudal di lokasi rahasia dan penemuan lebih dari 10.000 mikrodrone di ibu kota Teheran. Tribuners, rudal tersebut diketahui digunakan untuk melancarkan pembunuhan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membeberkan rudal yang dijatuhkan jet bomber siluman B-2 telah berhasil menembus situs nuklir bawah tanah Fordo milik Iran. Menurutnya, rudal itu tembus mengenai target seperti mentega. Pernyataan itu disampaikan Donald Trump pada Minggu 29 Juni 2025. Trump juga mengatakan bahwa program nuklir Iran dihancurkan parah dan belum pernah terjadi sebelumnya.
Ia menjelaskan saat ini ada ribuan ton batu di ruangan itu dan menghancurkan lokasi tersebut. Atas hal itu, Amerika Serikat menyebut Republik Islam tak bisa membangun senjata nuklir selesai pemboman pasukan Trump terhadap 3 fasilitas nuklir utama minggu lalu. Donald Trump mengaku berhasil menyetop ambisi Iran untuk melanjutkan program nuklirnya. Trump juga menegaskan bahwa Iran tidak memindahkan uranium yang sangat diperkaya dari lokasi itu sebelum serangan berlangsung. Pernyataan ini muncul seusai Kepala Pengawas Nuklir PBB Rafael Grossi menyayangkan serangan Amerika Serikat ke situs nuklir Iran. Pasalnya ia menilai serangan jet bomber siluman B-2 Amerika Serikat hanya merusakkan lokasi tersebut parah, tidak total. Kondisi itu lantas membuat Grossi meyakini kuat bahwa Iran akan memproduksi uranium dan memperkayanya lagi. Kepala Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA, Rafael Grossi, mengaku tak puas dengan kerusakan fasilitas nuklir Iran pasca diserang jet pengebom Amerika Serikat. Atas kondisi itu, Grossi menilai Iran akan kembali memproduksi uranium dan memperkaya lagi dalam hitungan bulan. Rafael Grossi menyatakan kerusakan serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir Iran parah, namun tidak mengalami kerusakan total. Pernyataan itu disampaikan Grossi pada Jumat 27 Juni lalu. Dilansir dari TehranTimes.com, pernyataan Grossi ini sangat berbahaya. Alih-alih mengutuk keras serangan terhadap situs nuklir yang dilarang berdasarkan hukum internasional, ia justru menyayangkan situs tersebut tidak rusak total. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui apakah Grossi membuka jalan untuk menyerang rakyat Iran dengan senjata nuklir atau tidak. Sebelumnya, Iran memang tegas melarang Kepala Pengawas Nuklir PBB Rafael Grossi memasuki wilayahnya. Larangan itu buntut pengkhianatan soal pernyataan Grossi mengenai program nuklir Iran yang dianggap sebagai penyebab serangan Israel. Adapun Wakil Ketua Pertama Parlemen Iran, Hamid Reza Haji Babai, menuduh Grossi menjadi mata-mata untuk Israel. Menurutnya, Rafael Grossi juga membantu melegitimasi serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklirnya. Iran menuntut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB segera mengakui Israel dan Amerika Serikat sebagai inisiator perang selama 12 hari. Dalam tuntutannya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi meminta Israel dan Amerika Serikat bertanggung jawab dengan membayar kompensasi. Tuntutan tersebut disampaikan Araghchi dalam surat yang dilayangkan ke Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Diketahui surat itu diterbitkan pada Minggu 29 Juni 2025. Menurut Araghchi, hal itu untuk mencegah terulangnya aksi kejahatan yang kejam dan serius. Selain itu, surat tersebut untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Menurut Araghchi, tindakan Israel Amerika Serikat menimbulkan ancaman nyata terhadap supremasi hukum di tingkat internasional. Selain itu juga mengakibatkan pelanggaran hukum di masa depan hubungan internasional di Iran dan masyarakat internasional secara luas. Sementara itu, diplomat senior Iran menggambarkan tindakan agresi tersebut sebagai serangan terang-terangan terhadap dasar-dasar hukum internasional. Bahkan hal itu juga memperingatkan melakukan toleransi tindakan itu akan merusak kredibilitas sistem perserikatan bangsa-bangsa.